Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya di Galeri Mustika Dua Alam. Malam ini saya akan mereview benda-benda hasil tarikan alam yang cukup langka, yang sangat luar biasa dan banyak dicari banyak orang. Karena ini mustika, bukan sembarang mustika, yaitu benda-benda yang secara khodamnya itu memang sudah di atas rata-rata ini. Sebelum saya mereview benda yang terakhir, merah delima yang terakhir ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para subscriber Galeri Mustika Dua Alam, kepada para penonton, kepada para pemirsa, supaya panjenengan sedaya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelancaran rezeki, Amin. dimudahkan segala urusannya, kemudian istiqomah dalam ibadahnya, lalu berkah hidupnya di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Tadi saya sudah menjelaskan mustika merah delima yang kecil, lalu mustika kecubung es, kemudian mustika kecubung teh. Sedangkan yang sekarang yang terakhir adalah saya akan mereview mustika delima merah yang besarnya ini sebesar telur burung emprit. Nah, tapi ini agak lonjong, enggak bulat seperti gotri itu, enggak. Tapi ini agak lonjong. Kalau ini memang sudah pasti nih, anti silet sudah pasti. Cuma untuk yang anti pelurunya ini belum pernah saya coba. Kalau anti silet ini sudah berkali-kali, sudah dites berkali-kali, insya Allah anti silet. Tapi ya begini, untuk cara ngetesnya kayak gini itu kan nggak lalu kemudian setiap orang tiba-tiba ngetes nggak gitu. Semuanya itu ada tata caranya. Kalau nggak tahu caranya ya nggak ada gunanya, ya pasti jebol. Bukan jebol karena kodamnya itu nggak kuat, tidak. Nah, pasti gagal. Artinya gagal itu karena nggak nyambung. Alirannya, Pak. Iya, nggak nyambung. Misal kayak listrik itu nggak ada kabelnya. Nggak ada kabelnya. Nah, merah delima itu punya kekuatan yang berbeda-beda. Ada yang punya kekuatannya itu anti silet, orang 1, orang 2 bergandengan tangan, orang 7, bahkan orang 10, bahkan lebih banyak lah. Itu semuanya hanya yang memegang 1, semuanya dites anti silet itu tidak tembus. Artinya tidak tembus itu rambutnya tidak terputus. Nah, jangan salah paham, anti silet dengan anti gunting, anti cukur itu nggak sama. Kalau anti silet, tesnya itu dengan menggunakan silet, menggunakan tatra, jilet gul, ataupun sejenisnya, atau cutter kayak gitu, atau benda-benda tajam yang lain. Kalau anti cukur, itu pasti menggunakan gunting cara mengetesnya. Nah, kalau anti peluru ini ya bisalah digunakan peluru apa itu pakai bedil gejluk atau bedil senapan angin, pompa angin itu
itu dengan jarak 3 meter atau 5 meter. Nah, tinggal nanti itu sampai kekuatannya berapa kali tembakan. Ada yang 3 kali tembakan tidak tembus, ada yang 5 kali tembakan tidak tembus. Itu semuanya tergantung khodamnya dan perawatannya. Oh. Karena gini, sebaik apapun benda tersebut, sehebat apapun khodamnya, jika tidak pernah dirawat, maka tidak ada gunanya. Kayak gitu. Sehingga merawat benda artinya itu memberi makan, kemudian menjaganya di tempat yang layak lah. Iya. Itu sangat penting. Jadi Mira delima itu ada 3 tingkatan. Anti silet, anti peluru, dan yang tertinggi adalah anti cukur. Nah, jika benda itu memang anti cukur, maka sudah pasti anti peluru plus anti silet. Sebaliknya, jika benda itu hanya anti silet, belum tentu anti peluru, bahkan anti cukur pun belum tentu. Kayak gitu. Begitu juga bila bendanya itu anti peluru, belum tentu anti cukur atau anti silet. Banyak orang yang memburu mustika Mira delima. Ada yang ingin bisa menjadi dicelupkan ke air menjadi merah, kayak gitu. Nah, ada yang lagi dipegang itu terasa lunak atau lembek. Adalah lagi yang besar bentuknya, ada yang kecil, ada yang lonjong. Bentuknya itu berbagai macam. Jadi jangan sampai Anda itu salah paham tentang memahami Mira delima. Nah, kalau saya berbicara tentang mustika, mustika itu produk jin, bukan benda yang berasal dari alam nyata. Ada sebagian orang itu berpendapat kayak gini. Katanya Mira delima itu adalah merasium. Yeah. Seperti benda-benda obsidian kayak gitu. Sebenarnya itu tidak ada hubungannya. Kalau Anda berpendapat tentang batu merah, lalu dianggap obsidian, itu hubungannya dengan benda-benda seperti ake atau seperti permata. Itu ukurannya ke sana. Bukan soal berbicara tentang mustika. Mustika itu produk jin. Nah, jinnya itu membuatnya dari mana banyak saya tidak tahu. Dan mustika itu apakah batu sungguhan atau tidak, saya juga tidak tahu. Karena itu produk jin. Kecuali produk manusia. Di lab secara langsung, di laboratorium batu, itu nanti terlihat hasilnya. Misalkan kekerasannya. Misalkan kejerniannya. Kemudian cuttingnya, colornya, terus kemudian warnanya, itu bisa kelihatan. Nah, kalau produk jin itu jangan disamakan dengan produk manusia. Jadi oke lah, panjenengan berpendapat. Memang mungkin panjenengan baru tahu tentang batu itu hanya sekedar dari lab kayak gitu. Jadi kalau semisal benda-benda mustika kayak gini, apakah ini batu sungguhan seperti batu rubi? Saya tidak tahu. Karena yang bisa menjawab ini batu permata atau batu rubi atau batu merasium atau obsidian itu hanya lab. Yang jelas ini adalah batu mustika, produk daripada jin. Kayak gitu.
Makanya nggak usah berdebat banyak lebar. Jadi tetap nggak akan nyambung. Karena benda gaib lalu kamu komparasikan dengan benda-benda nyata, itu nggak nyambung, nggak ketemu. Nah, sekilas itu penjelasan tentang perdebatan soal identifikasi daripada sebuah benda yang dilihat dari fisiknya. Ya. Nah, yang saya bahas di sini adalah tentang khodam atau jin yang menghuni di dalam mustika ini. Hanya itu, hanya untuk mereview, hanya untuk mengedukasi. Nanti memberi penjelasan sesuai dengan pengetahuan saya, sesuai dengan apa informasi daripada khodam benda tersebut. Jadi saya itu berbicara ya apa adanya, nggak saya lebih-lebihkan, nggak saya kurangi. Nah, kalau Anda punya pendapat lain, punya penilaian yang lain, itu terserah Anda. Tetap saya hargai, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, sudah kasih masukan, sudah kasih kritikan, saya sangat-sangat berterima kasih. Mustika merah delima seperti ini, itu memang nggak ada pantangannya. Kayak gitu. Terus cara merawatnya juga mudah. Kamu kasih minyak, yang penting minyaknya agak bagus lah. Apel jain bisa, za'faron bisa, misik bisa, semuanya bisa. Cuma untuk merawatnya saya sarankan itu minyaknya yang agak bagus. Ya paling tidak ya 1 gram 100.000 lah, paling tidak segitu. Nah, 1 gram itu sudah cukup bisa dibuat bertahun-tahun. Karena benda kayak gini itu nggak lalu makannya kayak kayak kambing, kayak sapi, kayak orang kayak gitu, enggak. Ini cukup dioleskan, itu sudah cukup. Dan itu pun nggak setiap hari. Pendak pasar atau 41 hari sekali. Kayak gitu. Ya, saya cukupi sampai di sini, nggak perlu panjang lebar. Kalau butuh penjelasan secara detail, bisa panjenengan WA ke nomor saya. Apabila ada yang kurang berkenan di hati para pecinta, para penonton Galeri Mustika Dua Alam, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.